mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Ya, dalam menghadapi kasus-kasus yang tergolong dalam dilema etika, itu kita harus tahu dulu permasalahan yang kita hadapi, ya, terkait enggak dengan ranah hukum. Artinya ini termasuk ke ranah bujukan moral atau tidak, ya, terkait dengan itu atau tidak. Ya, dengan ranah hukum artinya ini termasuk ke dalam ranah dilema etika. Ya, dalam menghadapi kasus yang demikian ini, yang dua kepentingan yang sama baiknya ini, kita harus pandai-pandai dalam memilih. Ya, pandai-pandai dalam memilih artinya cara kita memilih ya harus kita pahami dulu aturan-aturan yang berlaku, kebijakan-kebijakan yang berlaku pada saat ini, ya, yang menyangkut masalah lembaga pendidikan yang ada ini, juga fakta-fakta dari kasus itu yang kita hadapi di lapangan itu bagaimana. Nah, ini baru bisa kita mengidentifikasinya, nah, gitu. Sedangkan cara saya dalam mengambil keputusan di sekolah, bila ada dua kepentingan yang sama benarnya, sama baiknya, yaitu yang pertama adalah dengan mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, kepentingan yang sama benar itu harus ada diskusi, ya, diskusi dari siapa yang terlibat itu kita diskusikan. Ya. Di dalamnya yang memiliki kepentingan yang sama benar itu. Kemudian yang ketiga, mengusahakan kolaborasi dua kepentingan yang sama benar tersebut. Jika harus memilih salah satu, ya harus dengan cara itu. Ya. Kemudian yang keempat mungkin, ya, jika kedua kepentingan itu bisa ditampung dan dilaksanakan, maka saya akan menampung dan melaksanakan dua kepentingan yang sama tersebut. Ya. Seperti halnya dalam kasus dilema etika itu yang pernah kita alami, itu adalah kasus di mana orang tua murid kelas 12 itu minta untuk memberikan tambahan materi pelajaran, ya, karena sudah mendekati masa akhir belajar, ya. Nah, sementara ada beberapa pendapat, ya, termasuk dari guru kita sendiri, beranggapan bahwa tidak perlu ada tambahan pelajaran karena, ya, mohon maaf, ini tidak ada ujian nasional katanya, ya, dalam menentukan kelulusan. Ya, walaupun itu sebetulnya bukan hanya untuk kelulusan, ya. Ya, itu kan untuk di samping itu untuk apa itu persiapan mereka untuk ke perguruan tinggi juga, ya. Nah, namun akhirnya dari diskusi atau dari keputusan Bapak Ibu guru semua itu tetap kita memberikan tambahan pelajaran, ya, untuk persaingan siswa-siswa yang akan ke perguruan tinggi nanti, ya. Jadi untuk persaingan ke tahap berikutnya, termasuk untuk bekerja mungkin itu, ya. Dalam mengambil keputusan, ya, terutama adalah dilema etika, itu langkah saya yang pertama adalah mendengar dan menelaah kasus yang ada. Nah, kemudian
meng-cross-check ya, kebenarannya kepada beberapa yang terlibat. Nah, kemudian yang ketiga ya memanggil yang terlibat dan kita ajak berdiskusi. Kemudian yang keempat mungkin mencari solusi yang bernilai win-win solution. Ya. Yang kelima ya baru membuat keputusan dan harus melihat keputusan kembali atau direfleksi. Nah, gitu. Yang saya anggap paling efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu biasanya ya kita lakukan yang selama ini adalah setelah mendapatkan informasi kasus ini, maka saya akan menindaklanjuti dengan semua yang terlibat dan mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada yang bersangkutan untuk mencari penyebab dan akar permasalahannya dari kasus dilema etika tadi itu. Selanjutnya kita lakukan musyawarah dengan para waka dan para guru kelas 12 atau guru-guru lain untuk mendapatkan keputusan yang terbaik yang berdampak positif untuk kedua-duanya, serta tetap berusaha untuk tenang dalam mengambil keputusan ini dan berprinsip bahwa keputusan terbaik itu adalah keputusan yang berpihak pada murid tentunya gitu. Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika itu adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting ya, tetapi harus ada yang didahulukan ya. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat ya, serta adanya peraturan-peraturan yang harus kita penuhi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus kita utamakan. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu perlu waktu khusus atau tata kelola waktu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur. Nah, ini saya menganggap ada 4 prosedur utama dalam mengelola waktu khusus penyelesaian kasus dilema etika, yaitu waktu untuk identifikasi, ya, waktu untuk menilai kasus, waktu untuk mencari solusi, dan yang terakhir waktu untuk pengambilan sebuah keputusan. Sedangkan faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan dilema etika itu yang pertama adalah faktor senioritas ya. Artinya ada orang-orang yang lebih senior, ada yang lebih religius, yang bisa kita ajak bertukar pikiran ya. Yang kedua, faktor kepedulian dari orang-orang yang mau urun rembuk ya, tentang kasus tersebut, seperti para waka, guru mata pelajaran, atau mungkin BK, atau wali kelas, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, faktor keterlibatan dari orang yang terlibat kasus ya, bersikap kooperatif mencari solusi yang terbaik. Dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu bagi saya harus ada etikat baik dari pemimpin yang membuat kebijakan untuk mau memberikan yang terbaik, mau mencari solusi yang terbaik, mau mendengarkan atau mengidentifikasi kasus dengan benar dari orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Dari pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah, saya sering dihadapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, kami pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi, berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika yang berdasarkan pilihan benar dan benar, yaitu situasi yang bertentangan seperti toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup atau perasaan kasih sayang. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang merupakan dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya akan berdiskusi dengan para waka dan teman-teman yang lainnya untuk mencari solusi yang terbaik. Seperti halnya ada suatu kasus ibu guru kelas 3B yang sering izin untuk kepentingan pribadinya dan meninggalkan tugasnya sebagai guru untuk merawat suaminya yang sedang sakit. Di sisi lain, kelas yang diajarkan sering ditinggalkan tanpa memberikan tugas. Di sini saya mengalami dilema etika antara peraturan dengan rasa belas kasihan. Akhirnya saya mencoba untuk berdiskusi dengan para wakah dan teman-teman yang lainnya sehingga memperoleh suatu keputusan tetap memberikan izin untuk merawat suaminya yang sedang sakit dengan ketentuan tetap memberikan tugas pada kelas yang ditinggalkan dengan mencari guru pengganti sementara yang tidak ada jam mengajarnya. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah memanggil guru yang bersangkutan untuk menanyakan cerita sebenarnya. Setelah itu, saya akan berdiskusi dengan para waka dan teman-teman guru yang lainnya, sehingga mendapatkan masukan dan akan memperoleh keputusan yang paling baik untuk ibu guru kelas 3B sebagai insan individu, serta untuk siswa atau sekolah sebagai insan kelompok atau kepentingan yang lebih besar. Dalam pengambilan keputusan, menurut saya paling efektif yang biasanya saya lakukan selama ini adalah setelah mendapatkan informasi kasus ini, saya akan menindaklanjuti dengan semua yang terlibat dan mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada yang bersangkutan untuk mencari penyebab dan akar permasalahan dari kasus dilema etika yang terjadi, dan selanjutnya melakukan musyawarah dengan para wakah dan guru-guru lainnya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik yang berdampak positif untuk keduanya, serta tetap berusaha untuk tenang dalam mengambil keputusan dan berprinsip bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang berpihak pada murid. Hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, menurut saya untuk memegang peraturan adalah suatu keharusan sebagai seorang pemimpin. Tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang tidak salah, seperti halnya rasa kasihan ataupun perlakuan yang menimbulkan kemurahan hati, yang akhirnya menunjukkan dilema antara keadilan dan rasa kasih sayang dalam hati kita. Dalam menyelesaikan suatu kasus yang mengandung dilema etika, prosedur penyelesaian yang saya lakukan sebenarnya tidak ada jadwal khusus. Biasanya
saya akan langsung memanggil yang bersangkutan di saat waktu luang, serta menjaga perasaan supaya tetap tenang, sehingga mampu berpikir secara jernih. Setelah memanggil yang bersangkutan, saya akan meminta saran pada para wakah dan guru yang lainnya, sehingga saya mampu lebih objektif dan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Menurut saya, faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi adalah para waka, teman-teman saya, keluarga besar SD Islam Tarbiyatul Atfal, karena setiap pengambilan keputusan yang mengandung dilema dan menyangkut sekolah saya akan selalu mengkomunikasikan dengan para waka dan teman-teman guru serta tendik yang lainnya. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam setiap pengambilan keputusan saya memerlukan saran, dan itu kami lakukan dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Serta dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, kita perlu memikirkan dampak positif dan negatif dari keputusan yang kita ambil, sehingga mampu memperoleh keputusan yang terbaik. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil